kalau melihat situasi sekarang ini, Ya, memang masyarakat Indonesia menuju ke arah situ, atau ada juga Bapak melihat justru mau mundur ke arah lain? ya. Saya melihat semangat ya, the spirit of the nation. Iya. Saya menangkap keinginan dalam reformasi sekarang ini ingin menuju ke situ. Iya. Tetapi harap diingat, Iya. negeri kita ini masih mengalami krisis yang sepenuhnya belum diatasi. Menurut saya, krisis ini mari kita jadikan prioritas untuk mengatasinya. Iya. Seraya terus melaksanakan reformasi menuju ke tujuan itu. Permasalahan yang timbul karena masyarakat ingin sekali untuk segera mewujudkan masyarakat Indonesia baru dengan karakter yang seperti itu, tetapi kondisi kita sekarang ini memang masih terlibat dalam suasana krisis, masih ada konflik politik, masih ada gangguan ketertiban sosial, maka saya khawatir kalau justru jalan ke arah reformasi ini tanpa kesadaran dan pemahaman yang bulat akan terjadi hambatan-hambatan di sana sini, terjadi penyimpangan di sana sini. Tetapi saya tidak melihat kita akan mundur karena saya melihat semangat ini tinggi sekali, keinginan untuk menuju masyarakat baru itu kuat sekali di negeri ini. Masih dalam kaitan itu dari aspek sosial budaya dan ekonomi, moral dan etika atau untuk pertahanan keamanan. Menurut Bapak Jenderal, tantangan apa yang bakal dihadapi oleh bangsa Indonesia dan di abad ke-21 terutama, dan apakah apa yang harus disiapkan oleh generasi mendatang, generasi muda sekarang ini untuk menghadapi tantangan-tantangan itu? Ya, tantangan yang pertama menurut saya harus ada kesadaran yang penuh, sebuah national awareness bahwa reformasi yang kita lakukan ini memerlukan waktu. Reformasi ini sebuah proses dan transisi. Kalau kita tidak paham dan bagaimana kita melaksanakan reformasi ini dengan agenda yang bagus dan prioritas yang benar, dengan tahapan yang realistik, bisa jadi justru reformasi menuju masyarakat baru akan terganggu. Tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua, karena selama 30 tahun katakanlah, karena memang orientasi dan format pemerintahan waktu itu mengutamakan pembangunan ekonomi, stabilitas politik, keutuhan bangsa, keamanan domestik, maka sepertinya kurang meletakkan demokrasi dan hak asasi manusia pada tingkat yang tinggi. Nah, sekarang ini gelombang reformasi itu seolah-olah semua ingin segera hak asasi manusia dan demokrasi ini diletakkan dan dibumikan di segala aspek kehidupan. Masalah dan tantangan yang kita hadapi adalah kalau gelombang untuk membangun hak asasi dan demokrasi ini menjadi suatu tujuan, kemudian freedom itu for the sake of freedom, kebebasan untuk kebebasan, tanpa disertai sebuah tertib sosial atau social order, bisa jadi negara kita akan mengalami suatu ketidakseimbangan. Sebuah demokrasi dan implementasi hak asasi manusia yang menimbulkan masalah-masalah ketentraman masyarakat. Bagi saya, demokrasi yang kita tuju adalah demokrasi yang tertib. Demokrasi, human right, and social order. Itu nggak bisa dipisah-pisahkan. Nah, tantangan bagi saya kalau semua tidak paham tentang pentingnya menjaga keseimbangan
antara demokrasi, human right, dan social order. Dan bagaimana Bapak Jenderal melihat generasi yang muda sekarang atau generasi masa mendatang, mereka akan tetap mampu melaksanakan atau menjalankan apa yang dikatakan Pak Jenderal? Ya, ini memang sebuah pergulatan, sebuah tantangan bagi bangsa ini. Bagaimana kita memahami bahwa sebuah generasi itu hidup dengan semangat, dengan cita-cita dan pemikiran-pemikiran zamannya, ideals, spirit, ideals, dengan ideasnya. Kita tidak bisa pengaruhi itu karena mereka hidup pada zamannya. Mereka hidup dengan nilai yang ada di sekitarnya, dengan perangkat cita-citanya seperti apa. Tetapi saya katakan tadi bahwa negeri ini tidak muncul tiba-tiba. Negeri ini lahir karena values, karena heritage, dan karena history. Oleh karena itu menurut saya, sambil kita secara nasional, baik struktural dan kultural, mengingatkan generasi sekarang dan generasi mendatang, Indonesia di mana kalian hidup ini dan kalian akan bersama-sama di masa depan, jangan tercabut dari jati diri yang 3 tadi. Tetapi Anda tentu punya semangat, punya pemikiran, dan punya hak untuk menentukan nasib di masa depan. Our challenge is bagaimana meletakkan antara jati diri kebangsaan dengan realitas objektif di mana mereka akan hadapi pada masanya. Nah, di situ menurut saya. Jadi saya tidak menggunakan kata managing future generation atau controlling future generation, tapi reminding, mengingatkan mereka, menyadarkan mereka ada seperangkat nilai dan jati diri yang menjadi bagian dari mereka, bagian dari kita semua. Jadi boleh dikatakan cukup optimistis kepada generasi masa mendatang. Saya merasa optimis sebetulnya, sepanjang ada suatu mekanisme di negeri ini, bagaimana mereka tidak kita biarkan mencari dan membangun masa depannya sendiri, tetapi kita sebagai senior, sebagai pendahulu bisa sekali lagi mengingatkan kepada mereka atas sesuatu yang azasi, yang nilai tadi, yang karakter tadi, yang jati diri tadi. Selebihnya menurut saya mereka akan menemukan sendiri jalannya, akan menemukan sendiri pilihan-pilihannya untuk membangun masa depan yang lebih bagus.